Kembali di channel saya di Creator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan size chart untuk celana kolor atau celana boxer. Jadi simak video ini sampai selesai. Jadi untuk size standar yang saya pergunakan, jadi saat ini tidak menggunakan angka teman-teman ya. Jadi saya mencoba mengglobalkan. Jadi mengglobalkan itu maksudnya kita buat size-nya tuh dari size S, M, L, dan size XL. Jadi kalau kita buat untuk celana pakai karet atau enggak celana kolor, itu sebisa mungkin itu kita makainya size saja. Jadi tidak kita buat per nomor, karena nanti takutnya itu terlalu banyak ngabisin biaya. Jadi di sini saya sudah buatkan tabel ya. Di sini saya sudah buatkan tabel. Kemudian yang akan kita buat pertama adalah celana kolor atau boxer ya. Jadi di sini saya akan tulis di sini size celana kolor atau kita buatnya boxer. Jadi nanti ada perbandingan antara untuk celana kolor dan untuk celana boxernya. Nah, di sini hal yang pertama adalah kita tulis dulu untuk size ya. Jadi kita buatnya tuh dari size S, kemudian M, kemudian L, dan yang terakhir adalah bagian XL. Di sini kita buat keterangan terlebih dahulu. Jadi hal pertama di sini yang kita tulis adalah bagian panjang. Kemudian di sini maaf, pinggang dulu, lupa saya. Jadi hal pertama itu adalah pinggang, kemudian panjang. Di sini pertama pinggang teman-teman ya, pinggang, kemudian panjang. Kemudian bagian pisa, kemudian bagian paha, dan yang terakhir adalah bagian lingkar bawahnya. Nah, di sini nanti saya akan buatkan tutorial untuk cara memotongnya. Jadi saya di sini tidak menggunakan ukuran pinggul teman-teman ya. Jadi nanti simak di video selanjutnya, saya akan buatkan cara untuk memotong dengan size celana yang sering saya gunakan untuk label saya. Jadi hal yang pertama adalah untuk size S kita buat pinggang itu 96. Di sini pinggang kita buatnya 96. Kemudian untuk panjang kita buatnya 44. Lalu untuk bagian pisa kita buatnya 62. Bagian paha kita buat itu 30. Jadi ini setengah ukuran paha teman-teman ya. Jadi untuk bawah kita buatnya 24. Nah, di sini untuk ukuran paha saya buatnya itu setengah. Jadi setengah ukuran. Jadi sebenarnya ukuran paha ini 60. Jadi kenapa saya nulisnya itu 30? Karena nanti misalkan nih kita nyatet itu kan sesuai ukuran. Jadi kalau saya biasa nyatet itu kan tanpa ini. Jadi saya sesuai urutan aja. Sesuai urutan. Jadi misalkan nih kita buat pinggang 96, panjang 44, pisa 62, paha 60. Jadi saya ini sebenarnya takut ketuker aja. Makanya saya buat ukuran paha itu 30. Jadi paha ini setengah ukuran. Jadi kalau aslinya paha untuk keliling itu ya 60. Hanya saja saya untuk penulisan saya tulis 30 dan bagian bawah 24. Sebenarnya ini untuk hal seperti ini nih setiap orang itu mungkin sedikit berbeda. Jadi ada yang menulis ukuran lingkar keliling, tapi kalau saya hitungnya itu setengah. Hanya untuk membedakan bagian pisa dan bagian paha yang sering ukurannya itu hampir mirip. Nah, di sini saya sudah ya. Kemudian untuk M, di sini saya buatnya itu pinggangnya 100. Kemudian untuk bagian panjang saya buatnya 46.
Kemudian untuk pisa saya buatnya 64. Paha kita buatnya 33. Kemudian lingkar bawah saya samakan, jadi 24. Kemudian untuk size L saya buatnya pinggang 104. Lalu panjang 48. Kemudian untuk pisa saya buatnya 66. Paha saya buatnya 35. Kemudian lingkar bawah saya buat 25. 26. Jadi lingkar bawah untuk size L nya saya buatnya 26. Kemudian untuk size XL saya buatnya tuh 108 untuk bagian untuk bagian pinggang. Kemudian panjangnya saya buat 50. Pisa saya buat 68. Bagian paha saya buatnya 38. Kemudian lingkar bawah 26. Nah, di sini untuk size ini teman-teman ikuti aja ini. Jadi sistemnya ini karet ya. Jadi kalau saya rasa untuk size M itu nanti kita pakai karetnya itu kurang lebih 35 cm. Semoga bisa dipahami. Jadi contohnya itu kan ini kita buatnya ukuran besar ya. Jadi kalau teman-teman kepingin tahu lebih detailnya, jadi untuk size S saya tuh nulisnya di mana ya. Jadi untuk size S, mungkin saya tulis ulang aja. Jadi untuk size S, jadi untuk size S sendiri itu dari size 27, dari size 28 sampai size 30. Nah, di sini saya hapus aja biar nggak bingung. Ini teman-teman screenshot aja yang mungkin ingin mengikuti ukuran dari label atau clothingan saya. Jadi untuk size S itu ya sebenarnya. Jadi di sini saya tulis dengan spidol merah. Size S itu size nggak kelihatan. Untuk size S, semoga bisa terlihat. Itu dari size 28 sampai size 30 teman-teman. Size S itu 28 sampai size 30. Nah, kemudian untuk size M nah, di sini sudah saya beri ya. Size S itu dari size 28 sampai size 30. Kemudian untuk size M itu dari size 31 sampai 33. 33. Kemudian untuk size L itu dari size 34 sampai size 36. Nah, kemudian untuk size XL itu dari size 37 kurang lebih sampai size 39. Jadi di sini sudah nampak ya. Teman-teman ketika membuat ini sudah mengcover untuk size 28 sampai size 39. Nah, di sini untuk celana kolor. Jadi untuk celana kolor itu kurang lebih nampaknya seperti ini. Kemudian untuk karet, di sini karet saya tuh ibaratkan begini. Untuk size M, saya biasanya itu untuk kerut saya buatnya tuh 35. Jadi keliling karet, mungkin saya nulisnya itu untuk karet di paling bawah aja ya. Untuk karet itu saya buatnya tuh kisaran 35. Jadi nanti karet ini setengah ya. Jadi kalau keliling itu 70. Nanti saya akan buatkan untuk penjelasan ketika saya mulai untuk memasang karetnya. Di sini 30. Untuk size L teman-teman buat aja 40. Kemudian size XL teman-teman buat mungkin di 45. Dan untuk S-nya kita buat karetnya itu 30. Jadi di sini kalau saya catat itu setengah karetnya ya. Setengah karet. Jadi nanti teman-teman kali 2. Jadi 30 ini teman-teman yang spidol warna merah paling bawah ini adalah ukuran untuk karetnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika dirasa karet ini kurang
kecil, teman-teman kurangin aja. Jadi untuk ini sesuai keinginan masing-masing. Jadi kadang-kadang itu 1/4 dari badan, tapi terkadang itu saya kurangin 5 cm. Jadi sistemnya itu selera kita. Kalau kita kepingin karet yang agak ngerutnya itu lebih kecil, itu kita buatnya itu dari setengah badan kita hitung 1/4-nya. Jadi untuk karet kecil kita kurangin 5 cm. Kemudian untuk karet yang agak longgar, kita hitung karetnya itu dari 1/4 aja. Jadi 1/4 badan depan. Di sini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian untuk size untuk boxer, teman-teman itu sebenarnya kurangin aja untuk bagian panjangnya. Jadi di sini silahkan di screenshot ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, ini untuk celana kolor. Sekarang kita ibaratkan untuk boxer. Jadi sebenarnya antara celana kolor dan boxer itu ya kalau saya bilang itu hampir-hampir mirip. Jadi untuk apa namanya? Untuk versi saya sebenarnya itu hanya panjang yang membedakan. Jadi mungkin teman-teman itu bisa buat ya, kita buatnya tuh dari size S dan M itu kita buatnya sama aja untuk panjang misalkan 40. Mungkin di sini saya beri spidol merah. Jadi agar sedikit membedakan. Jadi untuk boxer teman-teman buat aja panjangnya 40, kemudian 40. Yang untuk L dan XL kita buatnya aja 45 dan 45. Dan di sini sama, untuk ukuran panjang teman-teman bisa sesuaikan keinginan masing-masing. Jika dirasa ini terlalu panjang atau terlalu pendek, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Jadi untuk standar saya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk bagian paling bawah ini adalah ukuran setengah karet. Jadi karet di sini 30 kali 2 60, di sini 35 kali 2, kita motong karetnya itu kurang lebih 70 cm untuk M-nya, 80 cm untuk size L, dan untuk XL-nya kita potong kurang lebih 90. Jadi mungkin kalau bisa ya mungkin teman-teman sesuaikan sendiri aja ini untuk kerutan karetnya. Atau mungkin bisa kita buat misalkan untuk S dan M-nya kita buat sama, untuk karet kita buat 35 biar nggak bingung ketika kita menjahit. Dan untuk LXL bisa kita juga buat seperti ini. Ini kita ibaratkan untuk motong karetnya biar nggak ketukar atau bingung ya. Jadi misalkan XL bisa kita buat 40 sama dengan L-nya, kemudian untuk S-nya bisa kita buat 35-nya, atau teman-teman bisa buat 30-nya. Oke, sekian dari saya. Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.